Pal TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Cetivani dapat menemani Anda di program Society Pal TV. Hari ini tepat di tanggal 4 Juli 2026 yang berada di Gedung Serbaguna Tungkajaya Kabupaten Musi Banyuasin. Kita akan menyaksikan bagaimana kemeriahan dari pelantikan Gen Z Institute. Tidak hanya itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana pergelaran budaya yang sangat seru pastinya hari ini. Ikuti Nica terus di program Society Pal TV. Sejak pagi, gedung pelantikan mulai dipenuhi para pemuda. Mereka datang dari berbagai desa di Kecamatan Tungkaljaya. Dengan semangat yang sama, menjadi bagian dari perubahan. Bukan sekadar menjadi organisasi baru, tetapi menjadi ruang belajar, ruang berkolaborasi, sekaligus ruang menciptakan inovasi. Kita mulai acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selamat datang di acara pelantikan Gen Z Institute Tungkajaya dan Pagelaran Budaya. Alunan musik tradisional mulai terdengar memenuhi ruangan. Dengan balutan busana adat khas Musi Banyuasin, para penari mempersembahkan tari sambut tamu sebagai bentuk penghormatan kepada seluruh tamu yang hadir. Setiap gerakan yang ditampilkan tidak hanya menyuguhkan keindahan seni budaya, tetapi juga menjadi simbol keterbukaan masyarakat Musi Banyuasin dalam menerima setiap bentuk kolaborasi demi kemajuan daerah. Di tengah semangat pelestarian budaya, tarian ini menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya bertumpu pada kemajuan teknologi, tetapi juga harus tetap berpijak pada nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur.
Usai penyambutan, rangkaian acara dilanjutkan dengan sambutan founder Gen Z Institute. Di hadapan ratusan peserta, ia menegaskan bahwa lahirnya Gen Z Institute bukan sekedar membentuk organisasi kepemudaan, tetapi menjadi gerakan bersama untuk menciptakan ruang belajar, ruang berkarya, dan ruang pengabdian bagi generasi muda Indonesia. Hari ini pun kami Gen Z Institute sedikit saya perkenalkan. Kami memiliki 5 concern isu kawan-kawan. Yang pertama itu isu pendidikan, isu lingkungan, mental health, entrepreneur, dan isu politik. Menurut kami 5 isu inilah isu yang paling dekat dengan anak muda. Kami ingin Indonesia Emas 2045 itu menjadi era kejayaan kami selaku generasi muda. Tentu Indonesia Emas tidak bakalan tercapai kalau tidak diiringi dengan semangat kolaborasi lintas generasi membangun negeri. Karena generasi-generasi penerus itu juga harus berkolaborasi dengan generasi-generasi sebelumnya. Berbicara potensi MUBA hari ini ya, menurut saya pribadi, MUBA ini adalah tanah surga. Apa yang tidak ada di MUBA? Berbicara perkebunan, berbicara minyak, berbicara gas, berbicara tambang, semuanya ada di Kabupaten MUBA. Tapi berbicara lapangan pekerjaan, Gen Z hari ini hanya menjadi penonton. Itulah menjadi tantangan kami besar ke depan, bagaimana kami siap ditempa, siap berproses untuk mengisi lini-lini sektor strategis yang ada di Kabupaten MUBA. Puncak acara pun dimulai dengan penuh hikmat. Pembina Gen Z Institute MUBA Daniel Firmansyah secara resmi melantik seluruh pengurus Gen Z Institute Kecamatan Tunggaljaya periode 2026. Kami pengurus Gen Z Institute Tunggaljaya periode 2026 sampai 2028 dengan ini berjanji dan bersumpah. 1. Bahwa kami akan selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahwa kami akan menjalankan kewajiban kami sebagai pengurus dengan penuh rasa tanggung jawab, jujur, adil, dan amanah. 3. Pelantikan ini menjadi penanda dimulainya perjalanan baru organisasi dalam menghimpun, membina, dan menggerakkan generasi muda di tingkat kecamatan. Prosesi pelantikan ditutup dengan penyerahan bendera organisasi secara simbolis. Bendera yang berpindah dari tangan pembina kepada ketua terpilih itu menjadi lambang estafet kepemimpinan, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk membawa organisasi terus bertumbuh. Penyerahan bendera petaaka Gen Z Institute. Kibarkan bendera Gen Z Institute di seluruh desa se-Kecamatan Tunggaljaya. Siap. Selamat atas dilantiknya pengurus wilayah Gen Z Institute Tunggaljaya periode 2026. Gen Z Institute Berpikir, bergerak, berdampak.
Usai resmi dilantik dan menerima amanah kepemimpinan, Ketua Gen Z Institut Kecamatan Tunggaljaya periode 2026 menyampaikan sambutan perdananya di hadapan seluruh tamu undangan. Momentum ini menjadi awal perjalanan kepengurusan baru yang akan membawa organisasi menuju arah yang lebih progresif, inklusif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan penuh rasa syukur, ia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan serta mengajak seluruh pengurus untuk menjadikan pelantikan ini sebagai titik awal pengabdian, bukan sekadar seremoni organisasi. Hadirin dan teman-teman yang saya banggakan, berdirinya saya di sini, di depan wajah-wajah masa depan Tunggaljaya, saya merasa sangat terhormat, sekaligus merasa tertantang. Amanah sebagai Ketua Gen Z Institut Tunggaljaya ini bukan sekedar tentang jabatan atau simbol di atas kertas. Ini adalah tentang kepercayaan, tentang tanggung jawab, dan yang paling penting tentang kolaborasi lintas generasi untuk membangun negeri. Seringkali orang melihat Gen Z sebagai generasi yang sibuk dengan gadget, generasi yang serba instan, atau generasi yang dinilai terlalu idealis. Tapi hari ini di Tunggaljaya, saya akan membuktikan bahwa stigma itu salah besar. Kita adalah generasi yang adaptif, kita adalah generasi yang kreatif, melek teknologi, dan punya cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah lama. Kita akan menjadikan tempat ini sebagai jembatan yang menghubungkan ide-ide segar para pemuda dengan ruang-ruang nyata di masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi kreatif, lingkungan, hingga peningkatan kapasitas diri. Teman-teman, saya tidak bisa berjalan sendiri. Sehebat apapun visi seorang ketua, tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa adanya kerja keras dan solidaritas dari teman-teman semuanya. Semangat yang ditunjukkan para pemuda mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Wakil Bupati Musi Banyuasin, Abdur Rahman Hussein, menegaskan bahwa keberadaan organisasi kepemudaan memiliki arti penting dalam mencetak generasi penerus yang mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang. Hari ini Bapak dan Ibu sekalian, terutama Gen Z ini sudah memiliki modal dari kampus masing-masing yang latar belakangnya tidak sama. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, Gen Z adalah harapan masa depan kita semua. Gen Z harus punya mindset yang betul-betul berpihak kepada masyarakat. Kalau mau ini kan harus berpihak kepada kebenaran itu. Sebab hari ini Bapak Ibu sekalian, Gen Z sering sekali mindsetnya mudah berubah. Saya prihatin kalau Gen Z itu hanya dengan pesanan. Gen Z itu hanya dengan
atensi. Saya berharap betul bahwa kalian sudah punya bekal dari kampus. Tentu saja idealisme kampusnya di masing-masing kalian sudah ada. Di tengah pesatnya transformasi digital, generasi muda memiliki peluang yang semakin besar untuk berkembang. Namun peluang tersebut harus diiringi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif. Pesan itulah yang disampaikan anggota DPR RI sekaligus penasihat Gen Z Institute, Yuda Novanza. Untuk adik-adik Gen Z, kami pikir di Komisi 1 itu ada program literasi digital. Nah ini untuk ke depan mungkin adik-adik Gen Z yang di MUBA ya, mungkin karena kan Tungkal baru kecamatan Tungkal, ya ada kayak Pak Duo lah, founder yang ini. Kami akan gandeng teman-teman adik-adik Gen Z ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang bisa kami bawa. Artinya di literasi digital itu per berapa bulan sekali lah dengan tema-tema yang selalu berubah-ubah juga. Ya aku pikir bisa menambah pengetahuan, bisa menambah skill teman-teman ini ya, karena dari slogannya tadi kan berpikir, bergerak, berdampak. Nah ini kalau dampaknya ini yang harus positif. Ya kan, Pak Wabub tadi nyampaikan, boleh berharap Gen Z ini tetap kritis, tapi kita berharap yang disampaikan fakta. Karena zaman sekarang yang banyak terjadi itu informasi itu hoax. Nah ini juga kaitannya dengan kami di Komisi 1 sedang membahas perubahan undang-undang penyiaran yang dalam hal ini juga berkaitan untuk diperbarui, karena sekarang penyiaran itu bukan cuma TV radio, sekarang itu juga termasuk di urusan digital dan konten. Nah, cuman ini kan tujuannya bukan untuk membatasi, tapi harapannya ke depan kan konten-konten yang sesat, konten-konten yang sifatnya hoax tadi itu tidak gampang tersebar, karena masyarakat ini kan sekarang mencari berita itu melalui media sosial. Ini juga memudahkan tugas-tugas teman-teman dari Polri dan TNI. Kalau dikit-dikit masalah, dikit-dikit berita hoax terus terjadi kerusuhan, kan yang rugi siapa? Yang rugi seluruh masyarakat, kurang lebih seperti itu. Jadi pada prinsipnya ini kami dukung kegiatan tadi. Pak Wabub juga tadi berharap kan Gen Z Institute ini sampai di seluruh kecamatan, insya Allah bisa bergandeng tangan, karena kebetulan kami juga ketua Karang Taruna Provinsi. Karang Taruna ini kan juga organisasi sosial kepemudaan yang sifatnya dari umur 16 tahun sampai umur 40, itu kan sudah otomatis menjadi pengurus Stelsel pasif Karang Taruna. Nah, jadi insya Allah kolaborasi yang kita lakukan insya Allah bisa kita teruskan, kita lebarkan lagi di kecamatan lain. Insya Allah dari pemerintah daerah Musi Banyuasin juga akan sangat support, dari pembina juga siap support. Insya Allah bisa bergandeng tangan jalan sama-sama. Sebagai penutup rangkaian sambutan, pembina Gen Z Institut MUBA Daniel Firmansyah tampil sebagai keynote speaker di hadapan ratusan peserta. Ia mengajak seluruh generasi muda untuk tidak hanya bangga menjadi bagian dari Gen Z Institute,
tetapi juga mampu membuktikan kontribusinya melalui karya dan aksi nyata. Baginya, organisasi ini bukan sekadar tempat berkumpul, melainkan ruang pembentukan karakter, kepemimpinan, serta laboratorium bagi lahirnya inovasi yang dapat memberikan solusi bagi masyarakat. Bahwa kami akan patuh dan taat pada anggaran dasar. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk selalu mengingat yaitu 3 prinsip dalam hal kepemimpinan. Pertama, jadilah pemimpin yang melayani, bukan yang ingin dilayani. Kedua, jadilah pemimpin yang bekerja, bukan hanya berbicara. Ketiga, jadilah pemimpin yang meninggalkan karya, bukan sekedar meninggalkan jabatan. Insya Allah, adik-adik sekalian, apabila 3 prinsip ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, saya yakin Genzi Institut Kecamatan Tukaljaya akan menjadi organisasi kepemudaan yang besar, maju, dan dapat menjadi contoh bagi kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Menjelang berakhirnya rangkaian kegiatan, suasana berubah menjadi lebih hangat dan penuh keceriaan. Panitia membagikan berbagai door prize kepada peserta sebagai bentuk apresiasi atas antusiasme dan partisipasi selama mengikuti seluruh rangkaian acara. Baik pemirsa Pal TV, sekarang Ica bersama salah satu anggota dari Genzi Institut. Ini dari MUBA ya kak ya? Iya. Salam kenal kakak, siapa namanya nih? Putri. Halo kakak Putri yang cantik. Ini kelihatannya tadi dapat door prize ya? Ya, dari Kak Yuda. Dari Kak Yuda, ini apa nih? Handphone. Handphone loh guys. Ini gimana nih perasaannya mendapatkan door prize di acara pelantikan Genzi Institut di Tunggaljaya? Senang sih pasti. Kalau apalagi dapat handphone kan, kapan lagi Genzi disponsori Samsung. Nah kan kakak anggota nih dari Genzi Institut ini sendiri. Menurut kakak bagaimana sih pentingnya wadah seperti Genzi Institut ini untuk Genzi yang ada di Musi Banyuasin? Kalau untuk di Genzi MUBA ini cukup penting ya kak, karena dia bisa mengayomi Genzi atau anak-anak di zaman sekarang yang pastinya menggunakan gadget gitu kan, kayak TikTok, Instagram itu sangat berguna, apalagi di kalangan-kalangan yang mencari pekerjaan seperti pengangguran kan dia sudah tertolong dengan Genzi ini gitu. Oke, harapannya sendiri kak mungkin untuk pengurus yang telah dilantik hari ini? Semoga makin sukses, jaya terus amanah ya, yang dititipkan sama kakak-kakak pembinanya amanah. Gelak tawa, sorak kegembiraan, dan wajah-wajah penuh semangat menjadi penutup yang melengkapi kebersamaan pada hari itu. Di balik hadiah yang diterima tersimpan pesan bahwa kebersamaan, kolaborasi, dan semangat saling mendukung merupakan modal utama dalam membangun organisasi yang kuat. Baik pemirsa Pal TV, sekarang Ica sudah bersama Bapak Yuda Novanza Utama dan juga ada Bapak Dadil Firmansyah ya Bapak ya. Izin Bapak Yuda, sebagai anggota Komisi 1 DPR RI nih Pak, bagaimana tadi melihat antusias dari Genzi Tunggaljaya yang tadi ya sudah melihat? Bagaimana nih Pak menurut Bapak antusias dari mereka tadi, Genzi tadi untuk kemajuan bangsa Indonesia ini? Ya luar biasa lah, kita lihat kan tadi teman-teman itu semangat ya, semoga slogannya bagus, belajar, bergerak, berdampak, ya kita support lah adik-adik ini kan, karena untuk nanti ada manfaat banyak gunanya ya, harus jadi garda terdepan Genzi ini untuk menyebarkan info-info biar nggak tersebar berita-berita hoax yang jelek-jelek lah, karena itu terkaitan dengan komunikasi dan digital kan, seperti itu. Oke, baik Bapak. Harapannya sendiri Pak mungkin untuk pelantikan tadi pengurusnya? Ya itu kan setelah pelantikan PR-nya bekerja. Kalau nggak bekerja nggak berdampak. Ya itu harapannya kan jangan cuma habis dipelantikan. Banyak organisasi sampai pelantikan hilang. Harapannya setelah pelantikan ada manfaat khususnya untuk masyarakat Tunggaljaya. Ya, tantangan terbesar bagi Genzi saya kira karena saat ini kita semua ada di era digitalisasi, era AI yang tentunya
hal-hal yang seperti itu saya berharap Gen Z agar dapat memanfaatkan teknologi, memanfaatkan era digitalisasi ini untuk kemajuan Gen Z tersebut. Karena tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya penggunaan dari digital, sosial media, dan lain sebagainya, tentunya ini Gen Z sendiri akan hilang. Saya kira seperti itu. Harapannya Pak mungkin untuk pengurus yang sudah dilantik? Ya, tentu saya berharap sebagai pembina Gen Z Kabupaten Musi Banyuasin berharap agar Gen Z Tunggal Jaya ini dapat berdampak sesuai dengan slogan atau yel-yel yang sudah dibuat oleh Gen Z sendiri, berpikir, bergerak, dan juga berdampak. Tentu dampak yang dimaksud adalah dampak untuk masyarakat banyak, bukan hanya berdampak Kecamatan Tunggal Jaya saja. Sebagai founder nih Kak, apa yang melatar belakangi Kakak mendirikan Gen Z Institute ini? Latar belakang kami membangun Gen Z Institute ini atas keresahan kami tentang anak muda hari ini yang selalu dibilang sebagai generasi sandwich, generasi tempe. Maka dari itu kami membentuk komunitas yang namanya Gen Z Institute, bahwasanya hari ini kami mampu dan hari ini kami berdaya untuk berkontribusi buat negara. Baik, tujuannya tadi untuk menunjukkan ya, berkontribusi ya Pak ya. Baik, harapannya mungkin untuk pengurus yang tadi sudah dilantik. Ya, harapan besar bagi teman-teman pengurus Kecamatan Tunggal Jaya buat kedepannya agar selalu aktif, konsisten, dan juga berdampak buat masyarakat, bahkan bisa berdampak di setiap desa yang ada di seluruh Kecamatan Tunggal Jaya. Ya, pendapat saya sangat terharu terhadap kawan-kawan dan pembina yang telah mensupport penuh dalam kegiatan Gen Z Institute Tunggal Jaya pada hari ini. Kedepannya banyak program kerja yang akan kita jalankan, seperti kita akan membuat rumah media sebagaimana kita ketahui sekarang Gen Z Institute Tunggal Jaya akan bergerak di bidang-bidang media seperti podcast nantinya, ataupun wawancara, ataupun kegiatan-kegiatan seperti live TikTok, mungkin kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Baik pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada, kita tadi sudah menyaksikan bagaimana kemeriahan dan kespektakuleran dari pelantikan Gen Z Institute Tunggal Jaya, dan juga tadi kita sudah menyaksikan keseruan dari pergelaran budaya yang ada di sini ya. Tadi kita juga menyaksikan ada tokoh-tokoh penting, tokoh masyarakat yang hadir seperti Daniel Firmansyah sebagai pembina dari Gen Z Institute Musi Banyuasin, dan juga ada Yudano Franza Utama, Komisi 1 DPR RI yang hadir, ada Wakil Bupati juga Abdurrahman Hussein yang hadir, beserta anggota Gen Z Institute yang lainnya. Jangan lupa saksikan terus Society liputan khusus Pal TV, hanya di Pal TV memang punya kita. Saya Ici Tiffany pamit undur diri. Bye-bye.